Mari kita sama-sama mendengarkan uraian dari Pak narasumber kita, Ustaz Syekh Mutahar Al-Mukhtar Al-Hasanin. Kepada Al-Mukarram Ustaz, kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa man tabi'asa ila yaumat tabathun amma ba'. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pendengar setia radio RRI Tanjung Pinang yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita terus-menerus memanjat memuji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kenikmatan hidup, sehat, iman, takwa dan din Islam, sehingga sampai malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk menyambung tali silaturahmi, menyampaikan din Islam, dinul haq, dinul hanif, millata abina Ibrahim. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Assalawat wassalam kepada baginda kita Rasulullah SAW, An-Nabi alladhi arsallahu ilal ard rahmatan alamin, kama qala Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pendengar setia radio RRI yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, kembali ikhwatul iman, salah satu nikmat cinta kita kepada Allah dan kepada Rasul. Kalau kita ingin lebih dicintai Allah dan dicintai Rasul, kama qala Allah Ta'ala fi surat Ali Imran, Qul in kuntum tahibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, ya Muhammad, bacakanlah kepada mereka, apabila mereka ingin lebih dicintai Allah, maka ikutilah apa yang telah dicantumkan Allah di dalam Al-Quran, dan ikutilah Nabi, yakni apa yang telah dicontohkan Nabi SAW. Cinta kita kepada Allah SWT, beriman kepada Allah, meyakini biwujudillah, bahwa Allah itu selalu mengawasi kita, aina matakun wa huwa ma'akum. Dan cinta kita kepada Allah, beriman yakni kepada Al-Quran, na'khud bi adillah kamilah, mengambil Al-Quran secara keseluruhan. Cinta kita kepada Nabi, menghidupkan sunnah beliau. Wa amanu wa amilu salihati, beriman kepada Allah dan beramal saleh, dan kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Dan nanti di hari kiamat Allah akan memasukkan kita di surga Firdaus yang sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada Rasulullah, amal yakni ittiba sunnah. Dinuna din ittiba, agama kita agama mengikut, yakni mengikuti. Maka kama Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Imam Malik, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah Ta'ala wa sunnah Rasulillah. Aku tinggalkan dua urusan, selagi kalian berpegang kepadanya, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Nabi SAW. Ketika Nabi SAW berpesan kepada Ali bin Abi Talib dari surat Ali Imran yang kita bacakan ini, fa wallahi ya Aliyun la in yahdi bika rajulan khairalaka min humur na'am. Demi Allah ya Ali, apa yang telah aku sampaikan dan kau sampaikan kepada manusia ini, satu orang aja bisa mengambil kebaikan din Islam ini, mengamalkan, mentatbikkan, menghidupkan sunnah Nabi, dan dia akan, yakni dalam arti kata, lebih baik daripada harta karun yang dibangga oleh bangsa Arab, kendaraan yang mahal, onta atau onta merah, onta betina. Maka salah satu ikhwatul iman, penyakit umat Nabi SAW di akhir zaman ini adalah mereka mulai meninggalkan sholat. Yang kedua, meninggalkan masjid. Ini yang paling parah. Ini yang wabah yang lebih dahsyat dari wabah yang kita hadapi ini. Kenapa ikhwatul iman? Seharusnya semakin akhir zaman ini, semakin kita mendekat diri kepada Allah SWT, dan semakin kita datang beriman, tak bertakwa kepada Allah SWT.
Di dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Law ya'lamun nas ma fil atamati wasubhi la atauhuma habwan." وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا لاستحموا عليه لاستحموا ولو يعلموا ما في تهجير لسبقوا إليه. Andai kata mereka mengetahui apa-apa kebaikan seruan adzan, mereka pasti akan datang dan mereka pasti akan berlomba-lomba, dalam arti kata mengambil sop pertama. Kama qala Allah Ta'ala, wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Begitulah orang berdesak-desak untuk datang di depan, mengambil sop yang depan penuh dengan keberkahan, turun rahmat dari imam dan langsung ke belakang kanan dan kiri. Dan andai kata mereka mengetahui apa-apa kebaikan salat tahjir, yaitu salat zuhur, mereka akan berlomba-lomba. Dan andai kata mereka mengetahui apa-apa kebaikan salat al-atama, salat isya dan salat subuh berjamaah, mereka pasti akan datang walau habuan. Dalam arti kata walaupun merangkak, kata Imam Ahmad, yaitu bayi yang baru 6 atau 7 bulan, susah untuk dia belajar merangkak mundur maju. Dan itu betapa besarnya di dalam salat berjamaah. Betul. Di dalam riwayat Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, as-salatul jamaah afdal min salatul fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah ini lebih baik daripada salat sendiri, yaitu 20 derajat. Maka ikhwatul iman, hari ini kita sudah jauh dari Allah. Hari ini kita meninggalkan masjid. Kita lihat makin hari makin masjid kosong. Ini semua akan kena musibah dari Allah SWT. Salah satu yang kita dapat sekarang sampai hari ini, kita tidak pernah mengetahui kapan wabah ini selesai. Dikarenakan apa? Sedangkan Allah SWT, fafirru, kata Allah SWT, bismillah ilallah wasari'u ila maghfiratum min rabbikum jannatus samawati wal ardi lil muttaqin. Bersegeralah kembali kepada Allah. Apabila kita memiliki masalah apapun, obatnya itu adalah dawa, berzikir kepada Allah, beriman, bertakwa kepada Allah di masjid. Fi riwayat Abu Darda Awamir bin Malik al-Khadraji qal, ma min thalathin fil qarya wala fil badwi la tuqim fihi shalah illa qad istahwat alaihimus syaitan fa alaikumul jamaah fa innama ya'kul ad-di' min ghanam al-qasi. Rawahu Abu Daud Sajistani, isnad sahih. Di dalam riwayat Abu Darda Awamir bin Malik al-Khadraji, Nabi SAW bersabda, di setiap kampung atau dusun atau pulau, andai kata ada 3 orang, 3 rumah, 3 kakak tidak menegakkan salat berjamaah, pastikanlah bahwa kampung itu akan dikuasai oleh syaitan. Apa maknanya? Dalam arti kata maksiat merajalela. Maksiat sudah dikuasai oleh syaitan, hendaklah kalian berjamaah. Sungguhnya jamaah itu yaitu akan menjauhi kita dari menjauhi syaitan seperti serigala makan daging yang keras. Dalam arti kata terusir. 3 ini kalau sampai sudah terjadi tidak ada lagi berjamaah, pertama judi merajalela, kedua khamar, yang ketiga al-khabath. Al-khabath ini adalah perzinahan, dan ini berbahaya ikhwatul iman, dan ini kita kehilangan kehormatan buat istri dan anak-anak kita kalau sudah tidak tidak ditegakkan salat berjamaah. Bukan itu aja, banyak hadis yang menjelaskan alaikum berjamaah fa inna jama'atur rahmah. Benteng kita itu adalah masjid. Mau tahu umat Islam itu menang atau tidak menang, lihat di masjid. Dan zaman yang kita hadapi ini malah dijauhkan kita dari masjid. Harusnya kita dekat dari masjid. Kita dekat dari Allah SWT, makmurkan rumah Allah, bukan kita lebih jauh dari Allah. Dan inilah yang kita hadapi. Cukup ikhwatul iman, kita sudah memakai ideologi sana, ideologi sini, pendapat sana, pendapat sana, pendapat sini, sampai sekarang masih begini. Coba kita pakai pendapat Nabi Allah SWT dan Nabi kita SAW.
pasti akan diberikan Allah keberkahan. Ketika salah satu kata Nabi SAW, Inna Allah indama amara malaika an yu'adzibil qaum. Begitu diperintahkan malaikat untuk menghabisin satu kaum, ternyata di masjid itu ada yang salat. Maka Allah pindahkan azab itu ke tempat yang lain. Maka Allah pindahkan tempat itu ke adab yang lain. Bayangkan hari ini ikhwatul iman, di zaman Rasulullah masjid hanya modal pasir dan pelepah korma atapnya, tapi iman mereka dahsyat. Hari ini masjid kita dihiaskan dengan emas, perak dan keramik yang luar biasa. Seharusnya lebih nyaman, tetapi malah kita lebih jauh dari Allah SWT. Di dalam riwayat yang lain ikhwatul iman, Nabi SAW ketika datang seorang Abdullah bin Ummi Maktum, rajulul a'ma, faja'a ila Nabi SAW fasa'ala anir rukhsah. Beliau meminta rukhsah kepada Nabi SAW dikarenakan dia adalah seorang yang buta. Dia minta izin bisa salat di rumah. Fasa'ala Nabi SAW faqala ya Rasulullah, hal alayya rukhsah an usalli fi bait. Apakah aku memiliki rukhsah, boleh aku minta izin aku salat di rumah? Dikarenakan apa? La ahadan yaquduni ilal masjid. Tidak ada orang yang bisa membawakan masjid. Maka Nabi SAW falaka hada. Beliau lagi sibuk berdakwah, dengan itu kata Nabi SAW silahkan. Begitu Abdullah bin Ummi Maktum berjalan sedikit, dipanggil sama Rasulullah. Hal tasma anida, Jibril menurun wahyu di dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yadrika la'allahu yazakka. Abasa, seorang buta Abdullah bin Ummi Maktum menanyakan, apakah dia mendapat dispensasi untuk salat di rumah? Salat apa? Salat Isya dan salat subuh, karena tidak ada orang yang membawanya ke masjid atau memapahnya ke masjid. Maka kata Nabi SAW, ta'al, hal tasma' nida, apakah engkau mendengar seruan azan? Fakal na'am, fa'ajib, hendaklah engkau datang. Orang buta saja di salat Isya dan salat subuh diperintahkan untuk datang, apalagi kita buta, tidak, semua tidak sehat, tetapi kita tidak datang ketika mendengarkan seruan azan.